Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Di akhir abad ke-21, perang senjata kimia telah menghancurkan bumi hingga hanya tersisa dua daerah yang dapat ditinggali, yaitu di WFB dan koloni. Di awal film, kita melihat ada seorang pria dan wanita yang sedang berusaha melarikan diri dari prajurit robot. Ketika mereka sedang kabur, wanita itu mengatakan kalau dia mencintai pria tersebut. Tidak lama kemudian, pria tersebut tertangkap, dan ternyata semua itu adalah mimpi. Dia kemudian bercerita kepada istrinya tentang mimpi tersebut, dan tentu saja tidak bilang kalau ada wanita lain. Lalu istrinya mendapatkan telepon, dan dia harus pergi untuk bekerja. Terjadi ancaman bom yang dilakukan oleh Matthias, pimpinan pemberontakan dan tangan kanannya, Karl. WFB adalah tempat orang yang makmur, sementara para pekerja keras dan orang miskin harus tinggal di koloni. Pemberontakan yang dipimpin oleh Matthias menginginkan kesetaraan hidup, tetapi WFB tidak mau memberikannya. Ketika Douglas pergi ke pabrik untuk bekerja, dia bertemu dengan seorang teman dan menaiki Great Lift, sebuah pengangkut yang mengantarkan dari WFB ke koloni. Ketika tiba di sana, dia langsung bersiap untuk bekerja membuat robot polisi. Sejujurnya dia sudah mulai bosan dengan pekerjaannya. Jadi sepulang kerja, dia pergi ke tempat bernama Rekal yang menyediakan memori buatan. Dia disambut oleh resepsionis di sana dan meminta memori sebagai seorang agen rahasia. Lalu operator mesin itu bernama Mac menjelaskan kalau memori yang akan ditanamkan adalah berupa fantasi, dan tidak dapat berupa memori yang sebenarnya, atau otak manusia tidak akan mampu menahannya. Kemudian Douglas menggunakan mesin itu. Awalnya baik-baik saja, kemudian Mac dan Douglas mengetahui kalau dia mempunyai memori sebagai agen rahasia. Mac berpikir kalau dia adalah mata-mata dan menodongkan pistol kepada Douglas, tetapi tidak lama kemudian, muncul polisi menyerbu tempat itu. Douglas tiba-tiba membela dirinya dengan ilmu pertahanan diri yang dia tidak punya sebelumnya. Dia melarikan diri dari tempat itu. Ketika dia tiba di rumah, dia menceritakan hal yang terjadi kepada Lori. Tetapi tidak disangka, Lori malah menyerang Douglas dan berusaha membunuhnya. Lori ternyata adalah mata-mata dari WFB dan mereka hanya menikah selama 6 minggu saja, bukan 7 tahun seperti yang ada di memori Douglas. Ingatan Douglas telah dihapus dan ditanam dengan memori lain. Lori kemudian menjelaskan kalau nama asli Douglas adalah Henry, dan dia adalah prajurit dari pemberontak yang bersembunyi. Douglas pun berusaha kabur, tetapi Lori mengejarnya hingga ke atap bangunan. Ketika dia berlari cukup jauh, dia berhasil menghilang dari kejaran Lori dan polisi. Kemudian Douglas menerima telepon dari Charles, dan mengaku bahwa dulunya mereka bekerja bersama dan mengatakan nama aslinya adalah Henry. Douglas berkata kalau dia menyuruh Charles meneleponnya jika handphonenya berfungsi kembali. Lalu dia juga menyuruh Douglas membuang handphonenya supaya tidak dapat dilacak. Sementara itu, Lori dan polisi semakin kesulitan mencari Douglas, apalagi ketika dia tidak berhasil melacak handphonenya. Lori mendapat telepon dari kanselor yang tidak senang karena Douglas kabur. Dia menyuruh Lori untuk menangkap Douglas dan memberikan memori palsu yang lain. Kanselor juga memberitahu siapa Douglas sebenarnya kepada Lori, dan ketika Lori mendengar hal itu, dia menjadi marah dan menyuruh semua anggota di unitnya untuk membunuh Douglas jika mereka melihatnya. Charles mengarahkan Douglas ke kotak penyimpanan yang ada di bank. Dia pergi ke bank itu dan menemukan kotaknya yang berisi perlengkapan bagi Douglas untuk kabur. Dia juga menemukan rekaman yang dia simpan untuk dirinya. Ternyata wajah dia yang sekarang pun bukanlah wajah Douglas yang asli, karena mereka telah merubahnya. Rekaman tersebut berkata kalau Douglas harus menemukan sebuah kunci, tetapi dia tidak tahu apapun tentang kunci tersebut. Lalu dia pergi ke gerbang WFB, tetapi ketika dia berada di sana, kalung hologram tersebut menjadi error dan menampilkan wajahnya yang asli. Lori dan timnya segera menembaki Douglas, tetapi mereka tidak berhasil dan Douglas lompat ke sebuah mobil terbang. Ternyata mobil itu dikendarai oleh wanita yang dia temui di dalam mimpi. Douglas mengatakan kalau dia tidak ingat siapa dia, tetapi dia tahu kalau mereka pernah mempunyai hubungan yang spesial. Wanita tersebut awalnya agak tersinggung karena Douglas tidak mengingatnya, tetapi kemudian dia sadar kalau Douglas baru mendapatkan memorinya kembali. Lori dan polisi mengejarnya, dan wanita tersebut berhasil menghancurkan beberapa mobil polisi. Tetapi mereka tidak menyerah dan berhasil mengepung mobil Douglas. Kemudian Douglas melakukan manuver, dan membiarkan mobilnya jatuh ke bawah serta menimpa mobil yang lain. Karena jatuh tiba-tiba tersebut, wanita itu kehilangan kesadaran dan pingsan. Douglas membawa wanita tersebut ke rumahnya yang dulu, dan menyadari kalau semua hal di rumahnya telah tersegel.
Dia mencoba mencari kunci seperti instruksi video tersebut, tetapi tidak menemukannya. Dia kemudian juga mencoba memainkan piano, dan ketika dia berhenti memainkannya, piano tersebut tetap berjalan. Ternyata kunci yang dicari adalah tuts di piano. Jadi dia mengambil isi yang ada di dalam serta memasang tuts tersebut kembali. Dia kembali memainkan piano itu, dan di akhir musik, muncul video di depannya. Dia menceritakan bahwa nama asli sebenarnya bukanlah Henry, tetapi Carl dan dia adalah mata-mata dari WFB yang ditugaskan untuk membunuh Matthias. Tetapi ketika dia menyamar menjadi pemberontak, dia menemukan cinta sejatinya, dan menyadari bahwa dia berada di pihak yang salah, sehingga dia berkhianat. WFB juga menyiapkan tentara robot untuk menghancurkan pemberontak selama-lamanya, dan Carl menemukan password untuk mencegah semuanya itu. Carl menyimpan password tersebut di sebuah kotak, dan Carl harus menemukan kotak itu serta menyerahkannya kepada Matthias. Douglas tidak siap dengan kenyataan yang dia terima, dan pada saat itu, Melina mencoba meyakinkan Douglas bahwa semua itu adalah benar. Di saat yang sama, Lori dan polisi telah tiba di rumahnya dan mengepung Douglas. Dia bertemu dengan Harry yang mengatkana bahwa Douglas masih bermimpi di dalam rekal. Harry berkata kalau dia telah dimasukkan ke dalam memori Douglas untuk membangunkan dia. Dia juga berkata kalau Lori sebetulnya ingin membantu dia, bahkan dia berpura-pura menangis di luar untuk meyakinkan Douglas. Harry menyuruh Douglas untuk membunuh Melina supaya bangun dari rekal. Tetapi Melina kembali mencoba meyakinkan Douglas dengan bekas luka yang sama di tangan mereka, sama seperti di mimpi. Di tengah kebingungan itu, Douglas melihat air mata Melina, dan menembak Harry. Polisi kembali menembaki mereka, sementara mereka mencoba untuk kabur lewat elevator. Ketika pintunya hendak menutup, Lori berlari kemudian berhasil masuk ke dalam elevator itu. Melina berkelahi melawan Lori sementara Douglas menghadapi polisi robot. Perkelahian berlangsung beberapa saat, dan kemudian Lori menaruh bom di elevator kemudian keluar. Douglas dan Melina menyadarinya, serta langsung melompat keluar tepat ketika bom tersebut meledak. Setelah kekacauan itu, Melina mengantar Douglas menemui Matthias, dan ternyata Matthias adalah ayah dari Melina. Setibanya di sana, mereka berusaha mencari tahu password untuk membunuh polisi robot. Tetapi ternyata ini semua adalah jebakan dari WFB. Ketika Douglas duduk di mesin itu, hologram dari Cohagen muncul, dan mereka mengetahui tempat persembunyian pemberontak. Cohagen dan Lori tiba di sana, serta memberitahu bahwa tidak pernah ada password, dan itu adalah tipuan supaya Douglas dapat menggiring WFB ke Matthias. Cohagen menembak Matthias dan menangkap Douglas, serta menyita seluruh senjata pemberontak. Cohagen memberitahu bahwa Douglas dikirim untuk menggoda Melina serta mencari tahu di mana Matthias berada. Dia juga berkata bahwa itu semua adalah ide Cohagen, dan dia akan mengembalikan memori Carl yang sebenarnya sebagai hadiah. Douglas menjadi semakin bingung akan realita yang sebenarnya. Ketika Cohagen mau mengembalikan memori Douglas, Hammond muncul dan menembaki pasukan UFB, akan tetapi dia terbunuh di baku tembak tersebut. Sementara itu, Cohagen menyiapkan serangan terakhirnya dengan pasukan robot. Dia menculik Melina dan menyekapnya. Douglas menyusul mereka dan memasang bom di titik strategis, kemudian pergi membebaskan Melina. Dia berusaha meyakinkan Melina bahwa dia tidak mau kembali ke dirinya yang semula, dan dia mencintai Melina. Ketika mereka melarikan diri, pasukan robot mencegah mereka. Mendadak gaya gravitasi hilang, sehingga mereka melayang serta menembaki robot tersebut. Lalu mereka keluar ke Great Lift, tetapi Cohagen menemukan mereka, dan dia berhasil mengalahkan Douglas. Kemudian Douglas menyadari bahwa bom yang dia tanam di Great Lift akan meledak dalam 10 detik. Bom tersebut meledak dan menghancurkan pasukan robot, kemudian Douglas menusuk Cohagen dengan pisau. Karena ledakan tersebut, Great Lift menjadi rusak dan jatuh ke tanah membunuh Cohagen dan polisi robot di sana. Melina dan Douglas melompat dari Great Lift tersebut, tetapi Douglas mengalami luka yang parah sehingga dia pingsan. Melina berusaha membangunkannya sambil khawatir dia tidak akan bangun lagi. Tetapi mereka berhasil menyelamatkan Douglas dan membawanya ke rumah sakit. Ketika dia sadar, Melina menyambutnya, tetapi Douglas tidak melihat ada bekas luka di tangan Melina, sehingga dia menyerang Melina. Ternyata itu adalah Lori yang menyamar. Mereka berkelahi, dan akhirnya Douglas menembak Lori hingga dia meninggal. Di luar, Melina yang asli muncul kemudian berlari ke arah Douglas untuk memeluknya, sambil merayakan kemenangan koloni terhadap WFB.